Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas 2023C akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang kutipan. Di sini kami dari 23C sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya Rahul Setiawan dengan NIM 23060464364. Kemudian Galih Setiawan dengan NIM akhir 365. Kemudian Yulianus Amta dengan NIM akhir 376. Dan yang terakhir yaitu Aulia Aisyah Wikavera dengan NIM akhir 379. Definisi kutipan. Kutipan sendiri adalah kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan pribadi penulis. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan sendiri memiliki pengertian sebagai pengambilan satu atau lebih yang berasal dari tulisan lain dengan tujuan untuk mengilustrasikan atau memperkuat pendapat dari tulisan yang sendiri atau asli. Kutipan sendiri dapat dipahami sebagai suatu pengulangan satu ekspresi yang satu menjadi ekspresi yang lain. Terlebih lagi pada saat ekspresi yang dikutip tersebut merupakan kutipan yang terkenal atau secara umum dapat dihubungkan dengan sumber yang asli, maka dapat ditandai dengan diselingi tanda kutip. Maka dari itu, bagi penulis yang ingin menyantumkan pendapat yang berasal dari tulisan orang lain pada karyanya, cara yang paling umum dilakukan adalah dengan membuat kutipan yang berisi teori yang dibuat oleh penulis lain, baik dengan kutipan tidak langsung maupun kutipan secara langsung. Dalam menyusun KTI untuk bagian tertentu, penulis perlu mengambil teori atau pandangan dari peneliti lain, sehingga mencantumkan sumber dengan relevan terhadap topik menjadi krusial. Tindakan ini tidak hanya memperkuat dasar teori yang akan menjadi landasan penelitian, namun juga merupakan bentuk penghargaan terhadap karya orang lain yang dikutip. Setelah itu, fungsi kutipan. Fungsi kutipan sangat beragam dan memiliki tujuan khusus. Dengan inti penggunaannya adalah untuk mendukung argumentasi dalam suatu tulisan. Kutipan dapat digunakan untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, ide, atau bisa juga dimanfaatkan dalam menyampaikan informasi mengenai sumber data dan berbagai hal yang relevan. Kutipan yang digunakan untuk menunjang fakta biasanya disebut dengan catatan acuan. Kemudian, fungsi lain dari sebuah kutipan yaitu dapat memberikan penjelasan tambahan. Kutipan juga bisa digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai suatu permasalahan atau pembahasan yang sedang ditulis. Hal ini biasanya dipakai untuk menjelaskan definisi istilah agar menjadi lebih akurat. Fungsi kutipan ini sendiri biasa disebut dengan catatan kaki. Tujuan dari pengutipan. Tujuan dari pengutipan dapat dijabarkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai penunjang fakta dan argumentasi. Kutipan digunakan untuk memberikan dukungan pada fakta dan argumentasi yang disajikan dalam tulisan. Kemudian yang kedua, sebagai tambahan penjelasan atau informasi. Kutipan juga berperan dalam memberikan penjelasan tambahan, memungkinkan untuk menjelaskan definisi suatu istilah atau konsep yang mungkin memerlukan klarifikasi. Lebih dari itu, mencantumkan sumber secara transparan juga berperan dalam mencegah plagiarisme. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kutipan. Kutipan dibagi menjadi dua. Satu, kutipan langsung. Dua, kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan metode pengutipan yang menyalin teks asli tanpa melakukan perubahan. Dalam penulisan kutipan langsung, penekanan diberikan pada keteraturan dalam mencantumkan sumber, yang umumnya terletak di akhir atau awal kalimat.
yang dikutip setelah tanda kutip. Kutipan langsung dibagi menjadi dua kategori, yakni panjang dengan minimal 40 kata dan pendek yang memiliki jumlah kata di bawah 40. Ciri-ciri kutipan langsung: 1. Tidak ada perubahan terhadap teks asli. 2. Tanda sig digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. 3. Tanda titik 3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. 4. Menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Kemudian jenis kutipan yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan teknik pengutipan yang melibatkan perubahan isi tanpa mengurangi esensi pernyataan aslinya. Ada dua teknik utama dalam kutipan tidak langsung, yakni parafrase dan rangkuman. Parafrase dilakukan dengan mengganti kata tanpa mengubah makna kalimat, sementara rangkuman mengambil inti pokok dari suatu pernyataan dan menyampaikan secara ringkas. Menggunakan teknik ini memungkinkan penyampaian informasi yang sesuai dengan konteks tanpa menghilangkan substansi dari sumber kutipan. Ciri-ciri kutipan tidak langsung: teks mengalami perubahan, namun makna dari kalimat tetap terjaga. Gaya bahasa dapat disesuaikan dengan pemahaman penulis, memberikan fleksibilitas dalam penulisan. Dalam penelitian, nomor kutipan dapat dimasukkan di akhir kalimat, dengan sumber rinciannya diletakkan di catatan kaki. Selanjutnya, teknik dasar penulisan kutipan. 1. Penulisan sumber. Kutipan dapat berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, tulisan, atau pernyataan para ahli. Penting bahwa sumber yang digunakan mampu menyajikan fakta yang valid. Setelah mengutip, sumber harus dicantumkan dalam tulisan dengan ketentuan tertentu. 2. Penulisan nama sumber. Penulisan nama sumber kutipan menggunakan nama terakhir penulis dengan 4 cara penulisan yang berbeda. Contoh sumber dari buku yang ditulis oleh Lukianto pada tahun 2004 dengan kutipan terletak di halaman 19. Yang pertama, Lukianto buka kurung 2004 tutup kurung. Lukianto buka kurung 2004.2 19 tutup kurung. Buka kurung Lukianto, 2004 tutup kurung. Buka kurung Lukianto, 2004.2 19 tutup kurung. 3. Letakkan nama sumber. Nama sumber dapat diletakkan di depan atau akhir kalimat. Contoh, Arikunto, buka kurung 2006, tutup kurung, menjelaskan bahwa responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Arikunto, buka kurung 2006, tutup kurung. 4. Penulisan lebih dari satu sumber. Jika terdapat 2 sumber penulisan dilakukan dengan menggunakan tanda penghubung dan. Contoh, buka kurung Lukianto dan Arikunto, 2004 tutup kurung, atau Lukianto dan Arikunto, buka kurung 2004 tutup kurung. Jika lebih dari 2 sumber, nama sumber pertama dituliskan diikuti dengan kata et al. Contoh, Lukianto et al. 5. Penulisan sumber dengan berbeda tanggal dan penulis. Saat menuliskan sumber dari buku dengan tanggal dan penulis yang berbeda, gunakan tanda titik koma dan urutkan sesuai abjad. Contoh, buka kurung Lukianto, 2004, titik koma, Arikunto, 2007, tutup kurung. 6. Mengutip kutipan. Mengutip kutipan
adalah ketika penulis ingin mengutip kutipan yang telah dicantumkan dalam sebuah buku yang bukan sumber aslinya. Penulisan bisa dilakukan dengan cara seperti di bawah ini. Responden adalah subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap topik tertentu. Buka kurung, Arikunto, dikutip dalam Lukianto, 2006, tutup kurung. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, cara penulisan kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu penulisan kutipan langsung panjang dan penulisan kutipan langsung pendek. 1. Penulisan kutipan langsung panjang. Dalam menulis kutipan langsung panjang, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu penggunaan spasi tunggal, lalu kutipan dari teks utama dan tulis secara terpisah, dan tidak perlu menggunakan tanda petik. Kemudian cantumkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman jika diperlukan. Yang terakhir, tekstur teks menjorok ke dalam. Yang kedua, penulisan kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek memiliki format penulisan yang berbeda. Berikut adalah tata cara penulisan untuk jenis kutipan ini. Sumber kutipan disatukan atau berada sejajar dengan teks. Gunakan tanda petik untuk kutipan. Tempatkan sumber kutipan di awal atau akhir kalimat, dengan penulisan nama penulis di luar atau di dalam tanda kurung beserta tahun dan nomor halaman. Contoh penulisan yang dikutip dari University of Portsmouth. Lebih jauh lagi, sebagaimana penjelasan dari Gross, buka kurung 1996, tutup kurung, tanda petik tidak hanya kosakata suatu bahasa yang menentukan bagaimana dan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Titik koma, namun juga tata bahasanya. Tanda petik. Cara menulis kutipan tidak langsung. Menulis kutipan tidak langsung juga memerlukan pemahaman terhadap kaidah-kaidah tertentu agar tidak terjadi kesalahan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada dua opsi yang bisa dipilih saat menulis kutipan tidak langsung, yaitu yang pertama melakukan parafrase atau merangkum isi dari sumber kutipan. Yang pertama yaitu parafrase kutipan tidak langsung. Parafrase sendiri merupakan metode untuk mengubah suatu kalimat atau paragraf tanpa kehilangan substansi atau makna dari teks asli. Dikutip dari American University of Iraq Sulaimani, dalam penggunaannya kamu perlu mengganti struktur kata dan diksi tanpa mengubah esensi yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut merupakan contoh dari parafrase kutipan tidak langsung. Berikut ini merupakan teks asli dari kutipan. Mindfulness adalah memperhatikan hidup Anda di sini dan saat ini dengan kebaikan dan keingintahuan. Salzman 2014. Kemudian setelah diparafrase, menurut pemikiran Salzman 2014, dapat disimpulkan bahwa mindfulness adalah ketika seorang individu mengamati kehidupan dengan penuh kebaikan dan rasa ingin tahu pada saat ini dan di tempat ini. Kemudian yang kedua yaitu merangkum isi kutipan tidak langsung. Proses merangkum melibatkan pengambilan inti dari suatu teks atau pembicaraan dengan menghilangkan detail yang dianggap tidak signifikan atau tidak berdampak pada inti informasi yang diinginkan. Contoh format penulisan. Sebelumnya teks asli bertuliskan terdapat konsensus yang luas di antara para pendidik bahwa model perilaku kelas yang tepat dapat menjadi contoh bagi anak-anak. Rabadi dan Ray 2017. Kemudian teks setelah dirangkum menjadi menurut pandangan Rabadi dan Ray 2017 ada konsensus di kalangan pendidik tentang pentingnya model perilaku
perilaku kelas yang tepat sebagai contoh bagi anak-anak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.